Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Mitra JIC, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan rezeki dan nikmatnya kepada kita sekalian. Hari ini Bang Dipo hadir kembali menemani ruang dengar Anda. Mudah-mudahan Mitra JIC selalu sehat walafiat. Mitra JIC, alhamdulillah, walaupun memang di Jakarta saat ini kita sudah menerapkan protokol kesehatan, kemudian juga PSBB, dan tentunya mudah-mudahan kita doakan semoga mitra selalu sehat dimanapun berada, baik yang mendengarkan ataupun untuk seluruh masyarakat Indonesia. Doa dan harapan kami semoga virus COVID-19 ini dapat cepat selesai, Mitra JIC. Baik, alhamdulillah kita hadir di setiap pekannya bersama PT Bintang El Syam Aditama atau Bintang Research, yang tentunya ini merupakan sebuah lembaga riset komersial dan independen yang berkedudukan di DKI Jakarta dan didirikan oleh para praktisi dan profesional riset yang berpengalaman menangani proyek-proyek riset di perusahaan baik nasional maupun multinasional dengan kemampuan yang sudah teruji. Dan tentunya hari ini Bang Dipo akan mengambil satu tema yang berkaitan dengan cara menentukan lokasi yang strategis agar bisnis Anda berhasil. Nah, seperti apa dan bagaimana untuk bisa menentukan lokasi yang pas untuk kita berbisnis, baik itu untuk UMKM ataupun perusahaan yang Mitra JIC saat ini baru saja mulai. Nah, kira-kira seperti apa dan bagaimana? Alhamdulillah sudah ada dua narasumber Bang Dipo Usman yang sudah hadir di hadapan Mitra JIC atau di layar kaca Anda. Yang pertama adalah Bapak Muhammad S. Wahyu MM atau Coach Wahyu selaku Managing Director Bintang Research. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyu, Coach Wahyu. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, kita juga akan menyapa founder Bintang Research, yaitu Ibu Dr. Kandidat Agustriani Muzayana MA atau Coach Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Coach Ani? Alhamdulillah, Iya. baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih Coach Ani sudah hadir di kesempatan hari ini. Mitra JIC, tentunya kita di Radio JIC masih memenuhi standar protokol kesehatan, makanya kita pakai face shield. Mudah-mudahan Mitra JIC bisa jelas melihat kita bertiga di sini, yang insya Allah akan selalu mengudara terus setiap pekan memberikan edukasi untuk Mitra JIC yang ingin memulai usaha ataupun yang sudah memulai usahanya, ya, ataupun sudah di tengah jalan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita. Mitra JIC, hari ini kita akan mengambil satu tema berkaitan dengan bagaimana cara menentukan lokasi usaha. Tapi sebelumnya silahkan Bu Ani atau Coach Ani untuk menyapa dulu Mitra JIC, dan kami persilahkan juga untuk Coach Wahyu untuk dilanjutkan. Kami persilahkan dulu untuk Coach Ani. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Waalaikumsalam JIC, warahmatullahi wabarakatuh. semoga dalam kondisi apapun kita selalu berkarya dan selalu aktif bergerak. Nggak ada hambatan yang membuat kita berhenti dari terus bergerak, ya. Oke. Iya. Untuk Coach Wahyu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. Mitra JIC dan Mitra bisnis yang saya hormati? Semoga saja kami berharap walaupun ini pemerintah DKI Jakarta menerapkan PSBB ya, lagi yang kedua kalinya atau yang sekian kalinya, kita berharap pandemi ini segera berakhir. Tolong kita semua taati himbauan pemerintah ya, untuk jaga jarak, jaga kesehatan, dan selalu cuci tangan. Jangan lupa gunakan masker selalu ya. Iya, selalu menggunakan masker. Baik, hari ini kita akan membahas satu tema menarik. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang 4 pilar, dan ini sangat luar biasa sekali ya, 4 pilar yang mudah-mudahan ini bisa Mitra JIC praktekkan di kehidupan sehari-hari, terutama dalam berbisnis, untuk bisa mengevaluasi gitu ya bisnis kita dengan 4 pilar yang sudah disampaikan beberapa pekan lalu. Nah, tema kita hari ini adalah cara menentukan lokasi di bidang usaha agar bisnis kita ini lancar, jaya, dan sukses. Nah, silakan sebagai pendahuluan kami persilakan Coach Wahyu untuk menyampaikan terlebih dahulu seperti apa dan bagaimana untuk menentukan lokasi usaha yang baik dan tepat agar bisnis kita lancar. Ya, terima kasih Mas Dipo. Ya.
Tema kali ini kita akan membahas mengenai menentukan lokasi usaha ya, dalam suatu usaha di sini artinya outlet ya, lebih ke outlet. Menentukan lokasi usaha itu dalam research ya, itu termasuk atau bagian dari visibility study. Visibility study itu dalam bahasa Indonesia artinya studi kelayakan bisnis. Jadi di sini lengkap ya, lebih mengarah lengkap. Salah satunya adalah menentukan lokasi usaha ini. Nah, hal apa yang perlu kita ketahui dalam menentukan lokasi usaha ini? Banyak hal sebetulnya. Pertama, kita menganalisis pasar kita sendiri. Pasar kita ada di mana ngumpulnya. Terus daya beli pasar kita ada berapa? Ada berapa kekuatan daya beli pasar kita ada berapa? Kemudian tipikalnya seperti apa? Perilaku konsumen dari pasar kita seperti apa? Dan jangan lupa termasuk kompetitor yang bermain di situ. Kompetitornya seperti apa, kemudian traffic lalu lintas yang di sekitar lokasi itu juga kita harus perhatiin. Kurang lebih seperti itu. Iya, baik. Nah, jadi untuk menentukan sebuah lokasi itu amat sangat penting bagi pelaku usaha ataupun perusahaan. Semakin lokasi usaha itu strategis, ini akan juga berpeluang bisnis kita lancar. Nah, kalau Coach Ani apa tanggapannya mengenai menentukan lokasi seberapa penting bagi pelaku usaha? Kami persilakan. Iya, terima kasih. Banyak orang merasa gagal dalam usahanya itu karena lokasi yang tidak tepat, gitu kan. Terus banyak juga yang ada ini berhasil karena tempatnya itu sudah strategis, gitu kan. Nah, dari situ kan kelihatan bahwa memang tempat ini posisi menentukan prestasi, ya kan? Posisi menentukan prestasi dalam artian seberapa besar kesuksesan itu salah satu faktornya adalah posisi atau lokasi di mana usaha itu dijalankan, gitu. Termasuk kota, misalnya orang menjalankan usaha ini di kota mana, nah itu kan termasuk juga. Terus kalau misalkan untuk UMKM itu bisa juga saya mau jualan bakso misalnya, baksonya yang tepat di mana kayak gitu. Nah itu harus dicari lokasi yang tepat supaya nanti tidak hanya trial saja. Kalau cuman mencoba-coba, oh di sini kali iya cocok ya, dicobalah mungkin barang sebulan atau barang seminggu, oh nggak cocok cari lagi, nggak cocok cari lagi. Nah itu kan akan menguras tenaga ya, dan juga dalam trialnya itu bisa membuang banyak energi termasuk biaya juga. Tapi kalau sebelumnya itu sudah dianalisa dulu dengan dari berbagai sisi ya analisanya, maka nanti insya Allah bisa meringkas waktu dan biaya-biaya yang tidak perlu dikeluarkan gitu. Oke, baik. Jadi dalam penentuan lokasi ini juga jangan asal-asalan gitu ya, karena ini akan berpengaruh kepada si pembeli, karena beda kota, beda tempat, itu semuanya berpengaruh. Tapi kalau kita bicara tentang lokasi, Coach Wahyu atau Coach Ani, aspek penilaian lokasi itu apa saja? Memang tadi kan sudah disampaikan nih, kota, kabupaten, tempat strategis. Nah, kira-kira lokasi yang dimaksud ini apa? Coba bisa disampaikan Pak Wahyu. Yang dimaksud lokasi itu apa? Lokasi di sini yang kita perhatikan pertama adalah produknya apa dulu. Itu produk apa dulu, ada berbeda ya. Kita memilih produk makanan dan produk non makanan akan berbeda lokasinya. Masuk pemilihan apa kita harus sewa ruko, apa kita harus sewa misalnya rumah dan sebagainya macam. Bisnisnya apa dulu juga, bisnisnya dan produknya nomor satu itu. Kedua, di mana pasar kita berada. Ya, misalnya pasar kita berada di lingkungan klaster A, kita dirikan di klaster B. Kembali lagi ke bisnis apa dulu. Kalau bisnis konsultan mungkin nggak masalah ya, karena konsultan kan dimanapun juga bisa berjalan ya, tidak harus di tempat itu. Tapi kalau makanan, restoran, kan kita harus mendekati pasar kita, customer kita. Kemudian daya beli customer. Ini penting untuk menentukan harga, ya kan? Yang kita bidik, kita kembali ke yang lalu tentang segmentasi pasar ya. Itu segmentasi kita pasar ke arah mana? Yang kita bidik customer seperti apa? Termasuk daya belinya. Berapa rata-rata mereka sanggup beli produk kita? Itu. Dan perilaku konsumennya. Mereka membeli biasanya dalam jumlah banyak kah? Jumlah sedikit kah? Atau
atau yang lainnya ya, termasuk dia memberi untuk kebutuhan dia sendiri atau untuk titipan atau untuk orang lain, termasuk untuk apa dia memberi, misalnya makanan dia memberi untuk pesta atau untuk dia sendiri, itu kita mesti perhatiin seperti itu. Dan yang gak kalah penting adalah kompetitornya. Jangan sampai kompetitornya juga sebagai hambatan ya, hambatan sekaligus tantangan menurut saya sih, tantangan karena disitulah kompetitor itu ibarat semut ya, di mana ada gula di situ pasti ada semut. Tapi kita harus cerdik menyikapi kompetitor ini. Ya, jangan sampai kita jadi terimbas hanya gara-gara kalah sama kompetitor gitu. Dan banyak faktor lain seperti halnya misalnya lokasinya itu ramai atau tidak dilalui orang, ya kan. Jangan sampai kita mendirikan restoran di pinggir jalan tol. Memang rame jalan tol tapi nggak ada yang berdatang. Kecuali kalau dibuat akses keluar ya, bisa kita mendirikan di rest area. Nah, mungkin bisa orang bisa datang. Dan apalagi ya Bu Ani ya, faktor-faktor lain ya. Mungkin Bu Ani mau nambahkan. Iya. Keamanan sih, Oh iya, keamanan. Keamanan itu cukup penting juga ya, karena meskipun di situ banyak customernya lah ya, pasarnya cukup bagus, customernya juga banyak, demand-nya juga tinggi, tetapi kalau tingkat keamanannya rendah itu juga berbahaya juga kan. Bisa jadi sudah dapat banyak kemudian uangnya raib, atau mungkin di situ daerah yang tidak tepat ya, tidak aman ya, atau tidak tidak legal, sering pencurian atau bisa kadang-kadang yang banyak terjadi itu kan kalau di trotoar ya, memang trotoar banyak yang beli, tapi kan nanti karena itu tempatnya tidak benar untuk berjualan, maka nanti resikonya kan besar sekali juga. Kena dari Satpol PP dan sebagainya. Itu nggak salah Satpol PP-nya, tapi jualannya di situ itu kan nanti yang tidak tepat, meskipun nanti cukup tinggi pendapatnya sudah banyak, tapi kan bisa hangus lah istilahnya gitu. Tapi untuk menentukan lokasi itu termasuk strategi, ini kan termasuk strategi marketing lah ya, untuk karena kan kita berharap ya setiap usaha itu kan menentukan lokasi kan amat sangat penting. Mungkin bisa dikatakan yang pertama lah sebelum masuk ke riset itu, karena kan lokasinya ini amat sangat penting. Nah, ini seberapa penting ini lokasi kalau kita urutkan dengan strategi marketing yang lainnya untuk menentukan lokasi ini? Hampir sama pentingnya Mas, sangat penting ya. Lokasi ini ibarat kalau kita bicara marketing mix kan, mungkin teman-teman yang pernah belajar ilmu marketing kan ada 4P ya, marketing klasik ya, sekarang P-nya udah banyak sekali. Itu produk, price, place. Nah, place ini salah satu lokasi. Place dan promotion. Place ini artinya bisa diartikan sebagai lokasi, bisa diartikan sebagai distribusi, penempatan itu bisa place juga. Nah, dalam hal ini kita bicara place itu sebagai lokasi usaha. Ini sejajar dengan empat elemen, tiga elemen yang lain ya. Kalau itu produk, kalau jasa tambah 3 lagi, yaitu people, physical experience, sama satu lagi packaging. Kalau jasa ya, kalau produk 4 itu, tapi 4 itu banyak perlibatan dari para ahli marketing itu nggak cukup. Iya, emang nggak cukup. Ada banyak PP yang lain. Tapi secara esensinya 4P ini masih berpengaruh ya, masih signifikan dalam mempengaruhi kebijakan strategi marketing yang lain. Jadi kalau dikatakan tadi setara dengan produk, setara dengan price. Strategi price, harga, strategi dengan promosi juga. Jadi mengenai place penempatan ataupun distribusi begitu. Jadi sama pentingnya gitu dengan yang lain. Iya. Tapi kalau dari segi lokasi itu ada jenis-jenisnya nggak sih, Coach Ani atau Coach Wahyu gitu kan? Kalau misalnya pembeli kan ada yang namanya middle up, kita tahu gitu ya, middle up, middle low, atau yang benar-benar di tengah-tengah. Nah, kalau lokasi sendiri punya jenis-jenisnya juga. Dan biasanya seperti apa dalam prakteknya gitu? Middle low itu lokasinya seperti apa? Kalau middle up itu seperti apa? Untuk konsumen. Jadi kan kalau kita berbicara tentang strata
dari konsumen ya, Iya. itu kan kita melihatnya adalah strata ekonomi dan sosialnya atau SES ya. Itu kalau middle up itu biasanya yang kan untuk kalangan yang tingkat ekonominya itu menengah ke atas. Kalau yang middle low berarti tingkat ekonominya itu adalah menengah ke bawah gitu ya. Nah, di situ kita harus tahu karakteristik mereka juga. Kalau karakteristiknya orang middle up itu biasanya tempat yang nyaman itu sangat sangat penting. Dalam artian nyaman itu detail ya, kebersihannya, kemudian kenyamanannya, agak panas dikit nggak maunya adem, makanya yang cocok itu biasanya ada di mall gitu kan, ada di mall Di gitu. ruko gitu. Otomatis kan itu lebih tinggi ininya ya, cost-nya ya, biayanya untuk lokasi itu sendiri. Tapi mereka kan tidak bermasalah dengan price, tidak bermasalah dengan harga. Yang penting enak, tempatnya bagus, kemudian bersih, nyaman, ya. Kemudian juga produknya itu bagus. Mungkin bisa sama dengan yang di luaran, tapi karena tempatnya lebih bagus, maka lebih dipilih oleh orang-orang yang dari kalangan middle up. Kalau middle low itu biasanya mereka sangat sensitif terhadap price, terhadap harga. Karena itu harus disesuaikan. Kalau harga untuk yang middle low, nanti kalau misalkan mau di mall-mallnya itu yang mall yang mahal misalnya, itu kan otomatis akan meningkatkan harga dengan produk yang sama. Itu nanti kan kalau mau menjaring konsumen kelas middle low nanti kan jadi sulit. Maka biasanya orang memilih yang tempatnya yang strategis tetapi bisa dijangkau, sehingga cost-nya juga lebih murah gitu kan, lebih murah, tapi juga tetap harus diperhatikan faktor kebersihannya, keamanannya, kemudian lalu lintasnya. Itu lalu lintas rame itu tidak menjamin juga kan, karena rame itu customer bukan gitu loh. Rame itu orang lewat saja atau emang customernya gitu. Itu maka harus diperhatikan sekali. Cuman memang ya itu tadi, kalau pengkelasan lokasi itu biasanya pengkelasan dikelaskannya itu salah satunya adalah dari strata ekonomi dari customer sendiri. Pada prinsipnya kita langkah pertama kita ada menentukan segmentasi dulu mas, segmentasi dan targeting yang akan kita bidik. Asumsi materi ini kita udah nentuin itu ya. Nah, saya menambahkan apa yang dikatakan Bu Ani tadi. Kalau misalnya saya ambil contoh misalnya middle up ya, middle up dalam hal memilih outlet ya, apakah di mall ataupun di luar mall. Kita mesti pertimbangkan bermacam sudut. Di mall plus minusnya apa, di luar mall ruko plus minusnya apa. Yang jelas di mall itu plusnya itu pasar udah terkumpul, orang datang sendiri tanpa kita woro-woro. Itu enaknya. Terus kemudian price-nya bisa lebih sedikit naik karena kan ada biaya-biaya yang kita butuh keluarkan di mall kan. Biaya sewanya pasti beda dengan yang di luar pinggir jalan, iya. Terus ini bisa kelebihan, bisa kekurangan juga mall. Mall itu ada jam buka, jam tutupnya. Oh iya, biasa jam 9. Kita nggak bisa seenak sendiri. Kita mau buka sampai jam 12, mallnya udah tutup jam 9 malam. Itu bisa enak, bisa nggak, tergantung sudut pandang kita sebagai pengusaha. Kedua, yang nggak enak lagi di mall itu loadingnya mas. Bisa ribet. Kalau makanan ya, makanan harus lewat pintu belakang, harus lewat lift barang. Hampir semua sih barang juga begitu. Itu kadang beberapa pihak memilih antara mall dan nggak mall. Nah itu kita bandingkan dulu mana yang paling efisien. Baru dan mana yang bisa ditolerir. Ya, paling efisien dan paling efektif. Efisien dalam arti menghemat biaya, efektif dalam arti membuat boom sales gitu loh. Nah, kalau yang paling baik adalah mall, ya sudah kita bayar mall walaupun sewa lebih tinggi. Gitu. Kalaupun ternyata yang lebih efektif dan efisien ternyata di luar mall atau di ruko di rumah, ya kita sewa ruko atau rumah. Seperti itu. Jadi kita lihat customer kita ya. Kalau customer kita misalnya adalah banyak orang-orang pekerja dan anak-anak sekolah yang beli, kemudian nanti sambil lewat sambil beli buat sarapan misalnya, itu sebaiknya bukan di mall. Karena kan bisa buka lebih pagi kalau di luar mall, tapi juga selain itu juga nanti bisa langsung drive thru gitu kan. Gitu loh, beli sudah ini langsung cabut gitu, nggak perlu parkir lama-lama, nggak perlu nyari
nggak ribet. Kalau di mall kan parkirnya aja udah berapa lama. Tapi kalau kita ini sedang menyasar untuk, oh memang saya menyasar untuk orang-orang yang lagi hangout, nah itu cocok itu untuk di mall. Itu jadi emang orang-orang yang makannya itu bukan makan utama tapi makan rekreasi, atau bisa jadi makan utama tapi untuk orang-orang yang bertujuan berbelanja, lapar, kemudian makan gitu kan. Itu bisa di mall itu akan sangat efektif gitu. Iya. Artinya entah itu mall, entah Iya. itu pasar, ruko memiliki kelebihan dan kekurangan. Betul. Tadi menarik sih apa yang disampaikan oleh tadi Coach Ani bahwa kalau middle low sensitif mengenai harga, Iya. ya price. Tapi Iya. sedangkan untuk middle up itu pelayanan itu yang diutamakan, Iya, seperti umumnya begitu. bagaimana kebersihan dan ini menarik sekali. Dulu Bang Dipo pernah dikasih nasihat gitu sama orang tua, nak kalau pengen bisnis ada 3 tempat yang insya Allah ini kalau mau buka bisnis di tempat ini bagus gitu. Yang pertama adalah rumah sakit, karena memang rumah sakit kan kita tidak undang, Iya. dia akan datang. Sudah ada, ya. iya. Beda dengan kondisi sekarang COVID kan nggak boleh ada yang menjenguk. Yang kedua terminal, dan yang ketiga kalau nggak salah masjid. Nah, kalau dari sudut pandang Coach Ani dan Coach Wahyu dalam hal menentukan tempat, nah kira-kira tempat mana nih di antara tempat-tempat yang ada seperti tadi mungkin masjid, terminal, rumah sakit kan, sekolah juga ada, mall juga, mana yang paling efektif kira-kira? Paling yang insya Allah tuh Bisa membawa boom sales ya gitu ya. boom sales, istilahnya boom sales itu laku ya. Laku keras. Tergantung produknya dulu apa dulu ya. Iya, tergantung Produknya produknya. dulu dan segmen mana yang ada kita bidik, karena masing-masing juga punya kelebihan itu ya. Contohnya gini, kalau rumah sakit kelebihannya adalah Orang customer pasti butuh. datang ya. Tapi kelemahannya ingat mereka lagi kondisi sedih Oh, iya. ya. Mau Otomatis jual mahal-mahal nggak tega. jual makan juga. Tergantung kalau kita jual makanan, tolonglah makan yang bersih. Oke. Itu wajib ya kan kalau rumah sakit. Karena rumah sakit harus Rumah higienis ya. sakit. Iya. Terus kemudian Tapi warga- sekarang kita bicaranya kan dalam misalkan kondisi normal ya, karena kan kondisi normal. kita berharapnya pandemi itu kan sebentar lagi sudah pergi gitu. itu yang wajib perhatiin. Rumah sakit itu harga jangan terlalu mahal karena rata-rata datang rumah sakit itu orangnya sedih ya kondisi sedih. Kecuali rumah sakit bersalin. Iya. Nah, orangnya Iya, happy kan, happy. anakku lahir, ayo kita makan-makan. gitu. Itu perhatiin. Kalau terminal, kalau rumah sakit harus wajib adalah higienis bersih, ya kan. Ini kalau makanan ya. Nah, makanan Kalau ya. Kalau sama-sama makanan ya. Kalau Oh, iya. terminal kita bisa kalau terminal itu kelemahannya dia kan debu ya, debu Kotor ya. seperti Identik itu. dengan kotor ya Iya, terminal. identik dengan Tapi kotor. bisa murah gitu ya. Murah, Iya, murah, betul. murah. Karena itu tadi tergantung segmen yang kita Segmen bidik. ya, Kalau emang kita membidik yang di terminal itu adalah middle low, mereka yang tidak terlalu memperhatikan masalah higienis, Harga tapi yang dulu. penting harga. Harga dulu Nah, murah. maka buatlah harga itu yang semenarik mungkin. Iya. Gitu. Kayak terminal, bandara itu bagus kayak oleh-oleh. Kalau Ya, bandara oleh-oleh, mahal, cocok. harus mahal mas. Hah? Oh, bandara harus Kalau mahal. bandara harus mahal. Gengsi, Betul. Oke. ada faktor gengsi. Murah justru bisa jadi nggak di selain ini. gengsi juga kos sewanya mahal. Iya. Ya karena mahal juga. Betul. Karena kosnya mahal. Kosnya ya. Nah kalau di sekolah ini harus ada juga sekolahnya sekolah apa dulu. Oke. Iya. Kalau sekolah untuk high class, oke harga bisa naik. Tapi kalau sekolah SD yang SD negeri ya terutama rata-rata mayoritas penduduknya middle low itu harus harga murah, terjangkau. Kita nggak usah jual gede, cukup jual ketengan aja untuk anak-anak sekolah itu. Kecil-kecil. Kecil-kecil segini dijual 500.000 gitu lebih. 500 udah nggak ada sekarang. Nggak ada ya? Uangnya aja udah jarang-jarang. Harga 1.000 kan. Ya mungkin 1.000 Iya. seperti itu. Pokoknya harga kecil, harga receh lah seperti Betul. itu. Itulah. Jadi ada plus minusnya juga. Mau nambahkan Pak? Tapi Iya. ada nggak sih kalau lokasi yang ini tuh apa ya? Bawa Kalau hoki bukan gitu. Di sini tuh hoki gitu, entah itu misal kayak bazar. kan, kalau kita bicara tentang lokasi kan Betul. tidak terbatas gitu. Iya, nggak Nah, terbatas. kira-kira di antara semua lokasi yang mungkin tadi sudah disebutkan Pak Wahyu, ada nggak yang minim resiko tapi kayaknya ini boom salesnya itu ini apa tinggi gitu? Pasar. Pasar. Iya, Pasar. Pasar tradisional atau pasar modern atau
Dua-duanya memungkinkan, Memungkinkan, ya dua-duanya. pasar baik tradisional maupun modern itu kan banyak dikunjungi orang, dan yang datang itu kan bervariasi, Oke. gitu loh. Ya. Jadi kalau kita mau Dan yang datang memang untuk belanja kalau pasar. iya datang memang untuk belanja tadi pasti bawa uang. Beda sama rumah sakit kan, dia datang karena jenguk, Iya, betul. karena dia Iya. sedih, jangan diketok mama. Iya. Jadi kalau di Gitu. pasar itu orang itu datang bawa uang memang untuk belanja. Belanja. Gitu. Sengaja Jadi membuang uang. betul, sengaja buang uang ke pasar nggak bawa uang, lihat-lihat malah ini nyesek di hati ya. Jadi kalau di pasar itu nanti juga kita lihat dulu mau pasar modern atau tradisional itu kan kosnya beda ya, kosnya beda nanti. Strategi pricingnya nanti kita juga yang harus perhatikan. Kalau di tradisional itu berarti price-nya kalau dibikin tinggi bisa nggak laku. Meskipun yang datang itu bisa jadi orang high class, tapi karena image-nya saya datang ke pasar tradisional itu biar murah kok di situ jual tinggi, saya nggak mau beli dong gitu. Meskipun kalau dia itu di mall dia mau loh bayar dengan harga yang tinggi gitu, karena image-nya sudah saya datang ke sini mau supaya dapat murah. Gitu Ya. bisa jadi. Nah kalau yang di pasar yang modern itu ya sewanya saja sudah lebih tinggi, terus lebih bersih ya kan, packagingnya juga harus lebih bagus karena nanti bidikannya untuk pasar yang berbeda. Jadi orang yang middle low pun kalau sudah di pasar yang modern dia akan menyesuaikan diri. Iya pasti akan menyesuaikan. Jadi nanti harga ini juga agak, karena bisa jadi mereka itu datangnya untuk rekreasi, jadi bukan kebutuhan untuk makan. Kalau middle low datang ke mall misalnya ya, itu tujuannya bukan untuk makan tapi biasanya untuk rekreasi. Untuk makan pun bukan makan karena lapar, karena memang karena Karena rekreasi, pengen jajan, ya, karena betul. pengen jajan, Jajan, gitu loh. Jajan, Iya. kumpul bareng. Iya, Ya. kumpul bareng. Oh, sekalian nanti jangan makan dulu, kita makan di sana gitu kan. Tapi Jadi kan tujuan karena utamanya adalah merayakan hangout. wisuda, Iya, kayak gitu merayakan misalnya. kenaikan pangkat orang Iya. tua ayahnya, bisa jadi kan. Iya. Saya mau tanya juga mengenai lokasi. Ini kan amat sangat penting. Mall sekarang itu beda antara dulu dengan sekarang. Iya. Kalau dulu mungkin orang yang ke mall di situ juga ada daya belinya. Nah, Iya. sekarang orang-orang itu ke mall nggak tentu dia membeli barang, bahkan lebih saya lihat tuh lebih banyak jalan-jalannya Jalan-jalan atau doang, cuci di mata. food courtnya lebih banyak itu dibanding kayak misal membeli kayak baju, apalagi sekarang sudah ada online. Betul. Nah, untuk menentukan lokasi, apakah harus ramai atau tidak? Tadi saya menarik yang disampaikan oleh Coach Wahyu juga atau Coach Ani, pelanggan ataupun masyarakat banyak itu belum tentu juga gitu dagangannya laris. Betul. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan ini untuk lokasi ramai tapi nggak ada yang beli gitu? Iya. Masyarakat. Kita perhatiin bahwa lokasi itu bukan satu-satunya kunci kesuksesan ya. Ya, Ada 4 elemen tadi ya, marketing mix ya. Kita berpaling dengan produknya apa dulu. produknya apa? Ya, price-nya gimana? Apakah udah tepatkah kita mematok harga segitu untuk pasar yang kita tuju? Kemudian place-nya penempatannya sama mendistribusikannya, mendelivernya itu apakah sudah tepat atau belum? Sama promosinya, cara dia marketingnya. Contohnya begini, sama-sama di pasar tradisional A ya, ada 2 kompetitor nih. Satu membuat begini, ini satu pasang marketing bahwa yang in outlet A ya, ini pasar A, outlet X sama Y ya. X itu misalnya gini, dia meworo-worokan bahwa di tempat dia itu harga barang 50.000, ongkos kirim 20.000. Oke. Ya. Satu lagi melihat memasarkan, mempromosikan dengan cara kita harga 70.000 udah termasuk ongkos kirim. Oke. Lebih menarik mana? Lebih seneng yang langsung. Ya, Sudah. karena sama-sama Yang 70.000 padahal Free ongkir ya. Iya, free ongkir. Berarti cara dia memasarkannya berbeda. Satu lagi harga 50.000, ongkos kirim 20.000. Iya. Satu lagi kita 70.000 udah termasuk ongkos kirim. Iya. Pilih yang free ongkir. Free ongkir Kalau ya. diterjemahkan sama kan, tapi secara Kata- psikologis Iya. orang lebih itu udah termasuk include. Betul. Free-nya itu loh yang bikin orang itu Invest. merasa mendapatkan Iya. added value, ada Betul. nilai tambahnya di free-nya itu. Atau jual makanan segini, Pak Bu, kita ada paket nih, satu paket harga 20.000 udah termasuk nasi, ayam sama minuman. Oke, siapa yang jual? Pak Bu, kami jual harga 20.000, saya kasih free minuman.
sebenarnya sama saja Mas. Sama saja, iya. Tapi orang Promosinya ya. betul. Orang yang membuat menarik apa? Free-nya itu Free-nya kan. itu secara psikologis dengan Jadi- kata free itu langsung Betul. Seolah-olah orang kan akan berpikir bahwa sebenarnya harganya 20.000 Iya. untuk makanan. Minumannya ini adalah free. Gratis. Tapi kalau Sudah termasuk sebetulnya. 20.000 sudah termasuk makanan dan sudah termasuk minuman dan ini. Oh, berarti akan dihitung. Oh, berarti mungkin nasinya itu 15.000, minumannya 5.000 akan dihitung sama orang. Tapi kalau orang sudah bilang free, nanti ada seperti itu, sama-sama di pasar kok itu laku ternyata cara dia strategi memasarkannya pricing aja beda. gitu. Iya. Harga sama tapi dia membuat komponennya berbeda. Termasuk juga yang tadi untuk offline sama online ya. Nah, online juga itu termasuk begitu. juga ini mau menetapkan pasarnya ini di mana, lokasinya di mana ya, apakah Iya. mau offline atau online gitu ya. Nah, itu kan juga kalau untuk saat ini kondisi pandemi, ini umumnya online ini lebih menarik ya Oke. daripada offline gitu. Yang offline pun sekarang juga sudah banyak yang beralih ke online Online. gitu kan ya. Offline iya, online iya. Jadi kelihatannya sepi, tapi sebenarnya dia ini omsetnya tinggi. Kenapa? Online. Online pun juga macam-macam ya strategi promosinya. Ada dia udah include ongkir. Iya. Ada yang belum. Ada yang macam-macam lagi apa tuh yang kemarin? Ada buy one get one free Ada bagaimana misalnya. free, ada pakai voucher, ya kan? Ada juga macam-macam saya lihat di online tuh. Jadi ya emang Ada diskon-diskon gitu kan. ini membutuhkan kreativitas Betul. ya. Tergantung bagaimana cara promosi. Iya. Betul. Ah, saya ceritakan ada satu cerita nih. Nah, ada penjual permen, dia jual ke anak-anak SD, 2 orang menjual permen. Satu cara dia jualan adalah 1 kilo permen itu pertama dia isi sedikit dulu, sedikit, Oke. terus ditambahin sampai 1 Sampai kilo, pas. sampai 1 kilo pas. Nah, terus kemudian satu lagi penjual itu dia ambil banyak dulu, kemudian dikurangin, kurangin sampai 1 kilo pas, sama-sama 1 kilo, tapi lebih laku mana? Ditambah-tambahin. Nah, itu kan. Secara psikologis orang tuh senang ditambahin Mas, Iya. daripada dikurangin. Walaupun nanti dikurangin endingnya gitu ya. Endingnya meskipun sama-sama ya endingnya gitu. Ya, jadi kalau saran kami kalau untuk jual apapun sifatnya ada timbangan, mendingan dikit dulu, tambahin sampai jumlah tertentu, daripada Iya. dikurangin. Jangan dikurangin. Orang secara psikologis, aduh dikurangin itu rasanya Sampai pas ya. kayak gimana gitu, kayak mengurangi hak gitu rasanya. Kak, ditambahin kan beda. Misalnya saya beli beras nih, penjual beras, dikit, tambah lagi, tapi udah saya tambah lagi, plek. Pada akhirnya jatuhnya sama dengan yang dikurangi tadi sama 1 kilo, tapi kan cara dia memberikan layanan Beda. plus, sampai min. Ada juga yang begini, ditambah-tambahin sampai nanti kira-kira kurang 1 butir itu disudahin, Ya. tapi dia ambil lagi 1 butir untuk menggenapi itu. Ya, Dia sudah hafalkan, ini 1 butir lagi, ini sudah pas ini. Nah, digenapin lah sama dia 1 butir lagi. Seolah-olah apa yang 1 butirin tadi adalah free. Padahal enggak, padahal memang aslinya kalau ditambahin 1 butir jadi pas beratnya 1 kilo misalnya gitu. Itu tapi psikologi konsumen itu akan sangat Betul. Dan ini yang kadang nggak kerasa gitu kita sebagai konsumen. Bang Dipo juga kan kalau dalam kehidupan sehari-hari ketika kita membeli, misalnya tomat saja kan mau beli 1 kilo, kemudian pedagang itu ngasih nambahin 1 sama 2 itu rasa seneng banget gitu ya. Oh, padahal ya luar biasa. Baik, ini karena waktu kita juga sangat terbatas, kita akan menyapa seluruh pendengar Mitra JC. Mungkin Mitra JC bisa melihat di layar kaca Mitra atau di layar kita. Ini ada beberapa pertanyaan dari Mitra JC. Kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Mas Rahmat di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dipo, Coach Ani dan Coach Wahyu. Perkenalkan, saya Rahmat, asal dari Depok. Apakah jalur angkutan umum berpengaruh terhadap lokasi usaha? Boleh dong tipsnya dan triknya memilih lokasi usaha yang strategis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rahmat dari Depok. Wah, ini luar biasa ini Mas Depok Rahmat Jawa dari Barat. Depok, ya. Nah, silakan Bu Ani atau Coach Wahyu untuk bisa menjawab apakah jalur angkutan umum ini berpengaruh terhadap lokasi usaha, dan kedua tips dan triknya nih agar usahanya lancar gitu ya dalam menentukan lokasi. Bisa jadi iya, bisa jadi jalur angkutan umum itu akan menjadi tempat yang efektif untuk berjualan, ya, untuk menjadi lokasi usaha. Jika yang dijual adalah barang-barang yang dibutuhkan oleh orang yang naik kendaraan umum itu, gitu. Misalnya apa? Tisu,
ya kan, kebutuhan itu atau mungkin kebutuhan-kebutuhan di rumah yang secara umum orang membutuhkan gitu. Jadi tidak, kebutuhannya itu tidak terlalu spesifik apa gitu ya. Tapi kalau misalkan di jalur angkutan umum itu kemudian jual alat-alat fitness yang mahal, nah kemungkinan kok nggak laku, kecil kemungkinan untuk laku laris gitu kan. Karena apa? Karena kebutuhan orang itu kalau misalkan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah itu kan kadang-kadang receh, oh ya beli sekalian gitu. Makanya kita lihat kalau di terminal misalnya, itu kan banyak orang jualan itu kan yang kecil-kecil. Tapi meskipun mereka itu asongan kecil-kecil, bisa jadi omsetnya besar sekali itu, ya kan. Jadi bisa jadi begitu. Jika yang dijual itu tepat sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang ada di situ, maka bisa jadi itu nanti omsetnya bisa tinggi. Tetapi jika dia itu salah dalam menjual, salah yang dijual, salah dalam menetapkan pricing gitu, bisa jadi nggak laku juga gitu. Dan juga jadi gini, orang yang harus dilihat dulu bahwa orang yang lalu lalang di angkutan umum ini kira-kira ada kebutuhan nggak terhadap barang saya ini, gitu yang paling penting. Iya. Artinya disesuaikan lah ya untuk jalur angkutan umum, lebih barang-barang yang memang bersifat kebutuhan. Kebutuhan, ya betul. Misalnya kayak minuman dingin kan butuh tuh angkutan umum kan, minuman dingin, terus kayak kacang, terus kayak cemilan tuh butuh, itu salah laku gitu. Kalau oleh-oleh juga bisa, oleh-oleh di bisa. rumah. Tapi kalau tergantung produknya, kalau misalnya kita jual keramik, ya itu kemungkinan kecil. Tergantung pasar kita mau bidik apa. Apakah kita membidik orang bermobil, orang angkutan umum, atau orang sepeda motor. Seperti itu. Nanti pengaruh pada lokasi dan besarnya lokasi. Masuk parkirnya, Mas. Itu perlu diperhatiin. Nah, kalau model kayak angkutan umum, biasanya kami sih kayak jual teh dingin itu ya. Itu apa minuman air mineral, kurang cemilan-cemilan itu salah laku. Mahal nggak apa-apa. Karena apa? Misalnya sama-sama teh atau minuman botol ya. Kenapa harga di angkutan umum atau di tempat lebih mahal dibandingkan di luar? Di retail misalnya, ditaruh di minimarket atau di mall. Ada alasannya. Karena orang-orang di angkutan umum itu orang-orang lalu lalang nggak dia beli, nggak direncanakan beli. Artinya dia beli sekali aja. Beda sama di minimarket, dia boleh beli. Misalnya gini, saya datang ke Tanjung Priok, saya paling beli binan, udah, saya besok nggak ada situ lagi. Jadi mahal dikit pun nggak apa-apa. Nah, pas lewat saya mampir, karena saya lagi butuh. Aku, misalnya sama-sama teh botol nih, di situ dijual 5.000, padahal di retail harganya 2.000. Orang pasti beli, karena dia butuh, haus kan. Tapi kalau di retail, wah bahaya kalau dijual mahal, karena orang akan bolak-balik beli. Repeat buying-nya tuh ada. Gitu. Jadi harus dilihat juga ya dari sisi price-nya. Makanya nggak usah heran kalau harga di terminal harga teh botol mahal. Ya karena pelanggan sekali aja. Memang tidak berharap untuk repeat beli lagi. Iya. Oke, baik, terima kasih Coach Wahyu dan Coach Ani atas tips dan triknya. Kemudian juga pertanyaan dari Mas Rahmat juga sudah dijawab. Kita masuk ke pertanyaan kedua, boleh dilihat di layar kaca Bu Ani atau Mitra JC semua. Ya, ini pertanyaan dari siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu, Bu Ani, perkenalkan saya Pratiwi, saya dari Lampung. Saya ingin menanyakan, biasanya lokasi yang strategis itu kan lebih banyak kompetitor. Nah, bagaimana caranya untuk pengusaha pemula menghadapi keresahan ini? Ia ingin menemukan lokasi yang strategis, namun ia khawatir kalau kompetitor yang sudah berada lama di lokasi tersebut akan menghambat perkembangan usahanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi nggak terlalu jelas ya, tapi mungkin saya jelasin lagi untuk Mitra JC. Dari Pratiwi di Lampung, biasanya kalau kita pengen dari Lampung jauh ya, sahabat kita. Terima kasih untuk Pratiwi yang sudah bergabung hari ini ya. Jadi ini bagaimana untuk bisa menghadapi kompetitor? Biasanya kalau lokasi yang strategis, kompetitor pasti selalu ada. Betul. Apalagi untuk pengusaha pemula seperti halnya Pratiwi tadi yang sudah disampaikan. Nah, kira-kira ada tips dan triknya nggak nih buat Pratiwi? Ya, silakan Coach Ani dulu atau Coach Wahyu dulu. Ya, boleh. Ya, makasih.
Ya ini kayak hukumnya itu ada gula ada semut itu loh. Iya, Ya. ada gula ada semut. Betul. Jadi gulanya itu apa? Ketika orang melihat di situ, wah itu jualannya laris sekali itu. Saya juga ikut jualan gitu. Di situ saya mungkin akan ikut laris, otomatis kan akan datang kompetitor. Jadi yang sudah lama itu menjadi kompetitor yang baru, yang baru ini menjadi kompetitor yang lama. Kemudian yang lain lagi juga, waduh itu dua-duanya itu laris itu. Saya juga jualan akhirnya kompetitor semakin banyak gitu ya. Itu sebenarnya sudah hukum alam ya. Di mana demand-nya itu tinggi, maka orang tuh akan berusaha untuk menyuplai, gitu kan? Suplai akan dicukupi. Nah, kalau cara menghadapinya seperti apa? Ya kita mesti bijak ya. Kalau memang di sana demand-nya itu tinggi, maka masih memungkinkan untuk jualan yang sama persis pun masih memungkinkan. Misalkan sama-sama bakso, misalkan untuk MKM. Kalau memang orang itu penyuka banget bakso dan di sana itu sampai yang meluber-luber yang jualan tuh sampai antriannya panjang, untuk mengurangi antrian itu dia jualan lagi, itu kemungkinan lakunya masih tinggi. Asal dia juga memperhatikan dari sisi-sisi kelebihan juga ya. Jangan sampai dia jualnya dengan udah harga lebih tinggi, kualitas lebih rendah, maka tetap akan ke penjual yang pertama gitu kan. Nah, yang kedua adalah strategi apa? Diferensiasi. Kan kompetitor, ada kompetitor. Wah, di sana banyak kompetitor. Kalau saya mau jualan di situ gimana? Supaya nanti itu tidak head to head banget dengan kompetitor itu, maka lakukanlah diferensiasi. Jualan sesuatu yang sama tapi beda. Ada perbedaannya. Misalnya, tadi contohnya jualan bakso misalnya ya. Bakso di sana bakso apa? Oh, bakso di sana itu adalah bakso telur sama bakso urat gitu. Oke, di sini jual yang beda. Mungkin dari kemasannya, mungkin dari jenisnya. Di sini ada loh baksonya bakso mercon misalnya. Pokoknya ada ciri khas. Ada ciri khas, betul, diferensiasi ya. Itu nanti bisa orang itu yang tadi ke sana bisa ke sini atau kedua-duanya. Jadi kalau ketika dia itu ingin bakso urat, maka dia ke penjual yang pertama. Yang kedua, kalau memang dia itu lagi pengen makan yang pedas-pedas, dia ke bakso mercon misalnya. Itu masih memungkinkan, sama-sama bakso ini. Jadi kompetitor itu jangan selalu dianggap sebagai itu musuh ya, tidak selalu musuh, tapi bisa jadi itu justru menjadi cermin buat kita gitu loh, menjadi cermin, wah di situ bagus nih, saya juga mau jualan yang sama tapi dengan diferensiasi. Saya ngambil contoh ini gini, ini untuk jasa ya. Pernah dengar Kampung Inggris Pare kan? Nah, Kampung Inggris Pare itu segitu dulu itu tidak banyak, tempat kursusnya tidak banyak, awalnya kan cuma sedikit. Nah, kemudian yang datang kan dari banyak orang, jadi pendahulunya ada, terus kemudian yang datang kan dari berbagai daerah gitu. Di sana itu peminatnya yang awalnya memang tidak terlalu tinggi, kemudian semakin lama semakin bertambah karena kualitas dari yang pertama tadi itu sudah diakui ya. Akhirnya banyak orang merekomendasikan datang ke sana. Lulusan dari situ tuh banyak yang buat kursusan sendiri di sekitarnya. Nah, itu apakah membahayakan bagi yang pertama tadi berdiri? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Karena apa? Ini pinter yang bikin baru-baru ini, bikin sesuatu yang tidak persis dengan yang pertama, sehingga orang yang datang ke sini tetap datang ke yang tempat kursusan yang pertama tadi, tapi nanti di sini menawarkan yang beda ini. Setelah dari sini nanti ke sini. Kemudian nanti di sana ada juga yang beda. Kemudian datang lagi ke tempat yang lain. Jadi rata-rata di sana itu tempat kursus itu masing-masing punya punya spesifikasi sendiri-sendiri gitu loh. Punya sesuatu yang beda. Oh, di sini ciri khasnya apa? Di sana ciri khasnya apa? Sehingga mereka tidak head to head. Dan itu bisa jadi juga gini, karena sekarang ini kebutuhan semakin tinggi, buka kursusan di sana itu laku-laku aja. Kenapa? Bisa jadi yang di sini luberan. Dalam artian yang daftar itu misalkan kapasitasnya itu 100 orang, tapi yang daftar itu 150 orang, 50 itu dikemanakan, padahal kan sudah dari luar kota. Ini masih banyak alternatif yang lain gitu loh. Jadi ini justru bisa menjadi juru selamat lah ya bagi orang-orang yang tidak mendapatkan porsi gitu. Bisa jadi begitu, dan itu yang terjadi memang seperti itu. Jadi akhirnya itu banyak yang ngambilnya itu di sini iya, di sini iya, sini iya, sama-sama jalan akhirnya gitu. Ketika kompetitor tidak dilihat sebagai musuh. Iya, jadi kalau kompetitor itu jangan jadikan musuh, tapi jadikanlah mitra dan cermin gitu ya. Sehingga dari kompetitor itu timbullah inovasi-inovasi baru, ada
khas apa bahasa ilmiahnya diferensiasi ya. Diferensiasi, Ya, iya. usaha. Nah, singkat Pak Wahyu, kami persilakan. Betul. Jadi kompetitor itu nilai plusnya adalah dia bisa sebagai cerminan kualitas kita, ya kan? Ada pembandingnya kita dan kompetitor. Kedua, era sekarang bukan era kompetisi lagi. Sekarang era kolaborasi. Jadi alangkah baiknya kompetitor itu kita lihat apa yang belum diberikan komputer, apa yang belum diberikan komputer kepada customer. Kita bisa penuhi itu. Misalnya komputer tadi kayak bakso ya, bakso kita lihat oh ternyata dia belum ada mie-nya, kita buat mie ayamnya, ya kan? Itu apa namanya? Kita sebagai pelengkap nggak apa-apa. Misalnya komputer bakso, oh kita jual telur puyuh, kita tawarkan, kasih paket telur puyuh sih nanti ternyata dari saya. Nah kan bisa gabung gitu, ya kan? Ada paket bundling, bakso telur puyuh dari kita. Jadi kita kolaborasi sih nggak apa-apa, tidak usah head to head. Karena sekarang zamannya dengan kompetitor pun kita bisa kolaborasi, begitu. Misalnya dia bakso, sama-sama bakso ya, misalnya kita juga bakso yang misalnya untuk apa namanya, dia bakso kita jual minumannya juga bisa, ya kan? Kita mensuplai minumannya. Atau misalnya dia jual bakso, kita kebetulan area lebih luas, kita bisa pinjamkan keluar kita. Kita tawarkan menu kita yang lain. Pak, di sini juga ada misalnya batagor atau apa yang lain. Kita kalau mau beli penambahan atau apapun yang sifatnya menambah atau menunjang. Sebenarnya saya nggak terlalu suka bakso, jadi nggak tahu ya apa-apa. Apapun misalnya itu sambalnya dari kita atau apapun dari kita itu nggak bisa seperti itu. Jadi melengkapi. Jadi apa yang belum dipenuhi oleh kompetitor kita penuhi bisa, atau kita kolaborasi dengan kompetitor seperti tadi minumannya dari saya, mie dari saya, telurnya dari saya, telur puyuhnya seperti itu. Jadi kuncinya kompetitor jadikan mitra dan kolaborasi. Sekarang zamannya udah bukan kompetisi tapi betul. kolaborasi ya. Baik, jadi dengan kita benar-benar berjamaah bersama, insya Allah bisnis kita semakin lancar ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Pratiwi jauh dari Lampung, dan mudah-mudahan mitra JC juga yang pengen bergabung juga, yang ingin bertanya bisa langsung kirimkan melalui WhatsApp kami untuk nomor teleponnya. Nanti kami akan deskripsikan di kolom komentar Facebook ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Rumsih ya, dari Banten. Langsung saja kita akan menyapa. Assalamualaikum, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rumsi dari Banten. Mau bertanya, seberapa besar lokasi usaha menentukan kesuksesan dalam kebisnisan, dan bolehkah kita menjualkan barang yang sama di tempat yang sama? Standarnya seperti apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Rumsi ya. Baik, terima kasih Mbak Rumsi. Kayaknya ini agak deg-degan tapi grogi ya. Pertanyaan menarik ini ya. Jadi yang pertama, bolehkah kita jualan di tempat yang sama dengan produk yang sama? Tadi kan sudah disampaikan Bu Ani. Mungkin boleh diberikan jawaban dengan sudut pandang yang berbeda. Pertanyaan dari Teh Rumsi mengenai hal ini. Kalau tadi Coach Ani, kami persilakan Coach Wahyu untuk menjawab awal. Kami persilakan. Apakah boleh menjual barang di tempat yang sama dengan barang yang sama? Barang yang sama. Dan kompetitor. Ya, dengan kompetitor. Oh, boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Itu tadi udah kita jelaskan bahwa kompetitor itu sekarang eranya era kolaborasi. Misalnya gini, contohnya saya sama kompetitor sama-sama jualan kain, sama-sama jualan gamis, ya kan? Nggak apa-apa. Kita tidak usah menganggap kompetitor itu sebagai saingan. Kita sebagai supplier. Misalnya gini, ada customer nyari gamis A misalnya, di kompetitor nggak ada. Kita bisa join sama kompetitor. Nanti kalau ada orang nyari gamis A, aku punya gamis A nih. Nanti tawarkan aja, jangan bilang nggak ada. Ada Bu. Nanti dia bisnis saya ambilkan. Bapak kami dapat sama saya. Nah, nanti saya kasih komisi sekian. Dan bikin terus sebaliknya. Ya kan alangkah indah tuh kalau bisa seperti itu kan. Alangkah perniagaan itu luar biasa indah gitu kan. Karena saling kolaborasi. Misalnya saya sama Mas Dipa sama jualan kain batik ya, atau kain gamis ya. Kita tidak usah saling bermusuhan, saling jelek-jelekan. Kita gabung aja kolaborasi. Misalnya Mbak A benar dengan Mas Dipo,
oh gamis saya butuh gamis A gini. Mas Dipo tahu gamis A itu ada di tempat saya. Mas Dipo hubungin saya, Pak Wahyu, saya ambil gamis A dong. Oh ya bisa. Saya jual harga 40.000, saya kasih ke Mas Dipo 30.000 deh. Mas Dipo untung 10.000. Nah, atau Mas Dipo mau naik lagi 45.000 boleh. Mas Dipo ambil tempat saya, tapi jangan bilang kepada customer. Ambil, bilang, ada Bu, di barangnya gini-gini, harganya sekian. Nah, kan barang saya laku, Mas Dipo dapat untung, saya juga dapat untung. Kan indah kan? Nah, demikian pula sebenarnya ada customer datang cari jilbab, saya cuma jual gamis aja. Mas Dipo ada jilbab, oh ada Bu, tunggu sebentar Bu ya kami ambilkan, Ibu mau ukuran apa, warna apa. Gitu. Oke, saya datang ke Mas Dipo ambil beberapa contoh. Bu, ini ada kami ada bahan, ada jilbab ini, silakan dipilih. Ternyata customer suka, oh saya pilih ini jilbab ini, oh iya, nanti bayar berapa? Saya bayar sekian. Nah, nanti kan saya untung saya ambil dari Mas Dipo, kenapa untung? Komisi kan? Mas Dipo dapat untung, kan indah kan? Sama-sama laku terjual gitu. Akhirnya di mata konsumen bahwa kita berdua saling melengkapi. Di Mas Dipo juga ada gamis dan jilbab, saya juga ada gamis dan jilbab seperti itu. Akhirnya saling tolong menolong lah ya. Iya. Tapi kalau Bu Ani atau Coach Wahyu ini dalam etika bisnis itu diperbolehkan nggak sih? Misalnya gini, saya melihat langsung ya ada di daerah sini lah di daerah Jakarta Utara, saya tidak sebutkan tepatnya. Ini baksonya ini udah laris manis. Iya. Di puncak mungkin nggak tahu apakah masalah kontrakannya sudah habis atau tidak. Akhirnya dibuat lagi sampingnya bakso gitu. Dengan namanya mungkin tidak terlalu berbeda. Yang satu contoh, yang satu misalnya Dipo, yang sebelah kanan Dipi gitu. Nama bakso Dipi. Nah, dalam etika bisnis itu sendiri sebenarnya gimana? Itu yang punya sama nggak bakso Dipo Dipi? Beda. Ya, Beda. Ini ya salah satu bentuk. Apakah ini termasuk sudah menyalahi etika bisnis gitu dalam penentuan lokasi? Sebetulnya itu kurang etis ya. Artinya begini, kalaupun itu sama dan udah masuk ke tindakan apa namanya dari hukum bisnis itu Menyerobot. bukan menyerobot, mencoba memalsukan walaupun Kalau ini kan namanya tadi kan beda. ya tapi kan mencoba mengelabui kan, mengelabui konsumen dengan seakan-akan mirip. Framing jatuhnya. Nah, Itu itu sih framing. sebenarnya. Itu sudah nggak etis sih. Alangkah baiknya kalau dia misalnya membuat nama Beda banget, berbeda. namanya beda banget gitu mendingan. Atau misalnya Jangan tadi gitu. melengkapi Mas Dipo yang belum ada, itu lebih indah banget malah. Oh, jadi persoalannya bukan jadi namanya saja ya Bu ya. Bisa Ya. namanya, tapi sebenarnya begini kalau menurut saya, kalau saya melihatnya ya itu bisa jadi kalau memang di tukang bakso yang A itu sudah terlalu meluber, dia bisa menjadi solusi sebenarnya untuk memangkas antrian yang panjang itu tadi ya, dengan memberikan solusi. Tapi yang bagus adalah ketika memang dia itu berhadapan banget, itu sikapnya jangan sikap bermusuhan. Justru misalkan ada kulonunnya ya, kalau dalam bahasa Jawa, jadi ngobrol dulu ya, saya cuma jualan juga dong gini. Atau juga supaya nggak menusuk perasaan dari penjual yang pertama, itu buatlah yang beda, sama-sama baksonya, tapi ada diferensiasi itu loh, sehingga dia itu nggak kelihatan jiplak banget gitu, tapi memberikan alternatif yang lain. Misalnya bakso apa? Oh ini bakso beranak. Nah ini bukan bakso beranak lagi nih, baksonya adik aja deh, nggak pakai anak gitu misalnya. Hati-hati dalam ini sekarang ada namanya haki ya, hati-hati ya. Haki ini setahu sepengetahuan saya, tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Itu kalau Mas Dipo sudah mendaftarkan merek Mas Dipo ke orang lain, ke haki, walaupun nanti ada yang meniru itu nggak cuma ini ya Mas, melafalkan mirip itu udah termasuk itu walaupun tidak sama, Tidak hampir sama. sama pun itu Tapi pelafalannya sama. Cara mengucap- Misalnya bank ya, Ya. ada bank itu BANG sama BANK. Ya. Pelafalannya sama, itu nanti bisa diklaim bisa sebagai dituntut penjiplakan. penciplakan ya. Itu hati-hati. Jadi Iya. makanya kalau punya merek segera mungkin didaftarkan ke haki dulu. Karena apa? Untuk mengantisipasi orang jahat seperti itu, mendompleng kesusahan kita, menyerupai, seakan menyerupai itu bagian dari kita, padahal sudah bukan. Itu kan berbahaya sekali, mengurangi objek kita jelas ya. Nah, itu harus diperhatikan. Apalagi yang paling jahat itu kalau Mas Dipo belum mendaftarkan merek, Mas Dipo bagus mereknya, udah terkenal, udah kuat, dia mendaftarkan lebih dulu, paling celaka itu. Mas Dipo belum mendaftarkan ke haki, kompetitor sudah mendaftarkan duluan dengan nama Mas Dipo. Wah itu mau nggak mau Mas Dipo harus memberikan royalti ke dia atau Mas Dipo ganti nama.
Nah, masalahnya kan kalau udah terkenal kan susah nih Mas, membuat Rebranding branding gitu. lagi. Seperti kasus kemarin ya. Nah, membuat branding lagi kan butuh Iya, waktu betul. dan butuh biaya besar. Itu Iya. jangan sampai itu terjadi lah. Jadi sekali lagi segera mungkin ya dihakikkan, didaftarkan. Artinya yang dimaksud tadi kompetitor tersebut, yang dimaksud adalah tidak saling menjatuhkan antara usaha satu dengan usaha lainnya. betul. Baik Coach Ani dan Coach Wahyu, karena waktu kita juga sangat terbatas ya, ini sudah hampir 60 menit. Tapi sebagai kesimpulan, Coach Ani dan Coach Wahyu untuk menyampaikan kira-kira apa catatan akhir dari pertemuan kita hari ini. Kami persilahkan dulu Coach Ani dulu deh. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Jadi tentang lokasi usaha ini menjadi hal yang sangat penting dalam usaha ya, akan menjadi satu hal yang cukup menentukan keberhasilan atau kesuksesan suatu usaha juga. Karena itu sebelum menetapkan atau sebelum menentukan ini lokasi yang akan saya pilih, maka lakukan riset dulu gitu. Apakah itu nanti menjadi pas atau tidak kira-kira untuk bisnis kita. Karena apa? Ini nanti untuk mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu kalau nanti di kemudian hari seandainya tempat itu tidak cocok gitu. Terima kasih. Silakan untuk Coach Wahyu. Oke, lokasi usaha penting ya untuk memulai usaha kita. Tapi kita harus lihat elemen lain yang nggak kalah pentingnya, yaitu produk kita apa dulu, terus siapa yang kita sasar, customer kita seperti apa karakternya, kemudian harga kita sama promosi kita. Yang jelas tempat ini juga berpengaruh terhadap kesuksesan bisnis kita, karena itu tadi seperti umumnya orang-orang teman-teman bilang ya, posisi menentukan prestasi. Itu harus kita jaga. Tapi ingat, kembali lagi ke apa yang kita jual, bisnis apa yang kita jual, karena beda bisnis juga beda lokasi, itu udah pasti gitu lah. Terima kasih untuk Coach Ani dan Coach Wahyu sudah memberikan banyak sekali ilmu edukasi untuk kita, terutama untuk Anda Mitra JC yang saat ini sedang bergelut di dunia wirausaha, baik itu pemula ataupun yang sudah jalan. Tentunya mudah-mudahan Bintang Research hari ini dapat memberikan solusi buat Mitra JC yang sekiranya Mitra JC membutuhkan mengenai bagaimana cara meriset pasar dan kira-kira bagaimana untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam usaha kita. Insya Allah Bintang Research bisa menjadi solusi. Jadi untuk Mitra JC yang ingin mengenal lebih dekat Bintang Research, silahkan cari aja di Google Bintang Research ya. Di Google itu sudah terpampang nyata gitu ya kata Syahrini. Terpampang, silahkan untuk dibuka aja di webnya www.bintangresearch.co.id. Nah, selain memang Jakarta, ada beberapa cabang sudah didirikan, Medan, Palembang, Batam, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, dan tentunya selain itu juga memiliki jaringan kerja di seluruh wilayah Indonesia lainnya. Nah, kalau kita tahu juga bahwa Bintang Research ini juga pernah melakukan riset di industri beberapa retail, kemudian restoran, otomotif, farmasi, bank, handphone, dan lain-lain. Jadi Mitra JC sekali lagi untuk Anda yang memang membutuhkan gitu ya, mengenai bagaimana cara meriset gitu ya, kemudian masalah-masalah apa yang terjadi, kira-kira kalau misalnya Mitra JC punya usaha kemudian pelanggannya pada kabur gitu atau pelanggannya sudah tidak balik lagi, kan ada masalah tuh. Nah, insya Allah Bintang Research bisa memberikan solusinya dengan marketing research metode tersebut ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Coach Wahyu, Coach Ani yang sudah bergabung hari ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini mendapatkan value buat kita semua. Dan terima kasih juga buat Mitra JC, ada Teh Rumsi tadi, ada Pak Rahmat, dan ada Ibu Pratiwi dari Lampung. Saatnya Bang Dipo pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu.